perkenalkan saya Miranda. Pada video kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Bagi teman-teman yang memiliki minat di bidang ilmu ekonomi, yuk simak pembahasannya. Pada dasarnya, manusia selalu berupaya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Berdasarkan sifatnya tersebut, manusia dikatakan sebagai Homo economicus atau manusia ekonomi. Economicus dicetuskan oleh seorang filsuf Yunani bernama Xenophon yang berasal dari kata oikonomikos. Oikos artinya keluarga atau rumah tangga dan nomos artinya peraturan. Ilmu ekonomi pada dasarnya adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku setiap rumah tangga dalam memenuhi kebutuhannya guna mencapai tingkat kemakmuran. Dalam ilmu ekonomi, dipelajari berbagai bentuk aktivitas ekonomi, yaitu segala tindakan untuk memenuhi kebutuhan dengan pertimbangan rasional dan terukur. Menurut Prof. P.A. Paul Samuelson, mendefinisikan ilmu ekonomi sebagai studi yang menjelaskan bagaimana individu dan masyarakat membuat pilihan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang terbatas tetapi dapat digunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa, lalu mendistribusikannya sekarang dan di masa depan. Oleh sebab itu, ilmu ekonomi juga disebut sebagai ilmu memilih atau study of choice, karena ilmu ekonomi mempelajari perilaku individu dan masyarakat dalam menentukan pilihan atas penggunaan setiap sumber daya yang langka dengan dan atau tanpa uang sebagai upaya meningkatkan kualitas hidupnya. Selanjutnya, kita akan membahas pilihan atau choices dan juga biaya peluang atau opportunity cost. Nah, simak ya. Pertama, ada pilihan atau choices. Kebutuhan manusia sifatnya tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan atau sumber daya itu terbatas. Karena keterbatasan itu menuntut kita manusia untuk menentukan pilihan dalam hidup kita, baik secara individu atau kolektif. Pilihan tersebut berkaitan dengan kebutuhan mana yang terlebih dahulu harus dipenuhi sesuai dengan sumber kondisi yang ada, yang menyebabkan manusia harus melakukan skala prioritas dalam mengatur pemenuhan kebutuhannya dengan cara menyusun kebutuhan-kebutuhan sesuai dengan tingkat kepentingan dalam kehidupan seseorang. Nah, yang kedua ada biaya peluang atau opportunity cost. Secara rasional, manusia akan memenuhi kebutuhan yang dianggap penting dahulu dan mengabaikan kebutuhan yang tidak terlalu penting. Upaya ini dapat menimbulkan biaya peluang atau opportunity cost, yakni kesempatan memperoleh manfaat dari suatu pilihan tertentu yang hilang karena kita telah memilih alternatif pilihan yang lain. Biaya peluang adalah nilai barang atau jasa yang dikorbankan karena memilih alternatif lain. Jika ada dua alternatif, maka biaya peluang yang diambil ada yang memiliki nilainya yang tertinggi. Nah, teman-teman, gimana? Paham gak apa yang aku sampaikan? Kita akan ke sebab berikutnya, yaitu konsep kebutuhan dan keinginan. Yang pertama ada kebutuhan. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia menjalani aktivitas sehari-hari dalam rangka mencapai kemakmuran. Kebutuhan setiap manusia tidak sama. Perbedaan kebutuhan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor lingkungan, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Contohnya yang mempengaruhi kebutuhan manusia itu ada agama, adat istiadat, dan tingkat peradaban. Lalu ada keinginan. Keinginan adalah hasrat untuk memperoleh sesuatu secara berlebihan. Pada dasarnya, keinginan tidak bersifat mengikat dan tidak ada keharusan untuk segera memenuhinya. Kebutuhan harus dipenuhi terlebih dahulu dibandingkan dengan keinginan karena kebutuhan sangat diperlukan oleh setiap manusia untuk bertahan hidup. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Kebutuhan manusia yang semakin banyak, tidak terbatas, dan beraneka ragam dipengaruhi oleh faktor-faktor yang ada banyak macamnya. Yang pertama ada faktor internal, yang merupakan faktor yang berasal dari dalam diri orang yang bersangkutan. Adapun yang termasuk faktor internal ada yang pertama itu ada sikap dan gaya hidup, ada selera, ada pendapatan, ada pendidikan, intensitas kebutuhan. Yang kedua tuh ada faktor eksternal yang dimana yang berasal dari luar individunya sendiri gitu ya. Dan diantaranya itu ada faktor lingkungan tempat, tinggal, terus ada faktor adat istiadat. Kebijakan pemerintah juga memengaruhi mode atau trending keadaan alam, kemajuan teknologi dan kebudayaan, lalu pastinya ada agama.
Ada banyak jenis-jenis kebutuhan, diantaranya itu ada berdasarkan intensitas, tingkat kegunaan. Ada kebutuhan primer, yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi untuk bertahan hidup. Ada makanan, pakaian, tempat tinggal, gitu ya. Lalu ada sekunder, yaitu kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer. Sudah pasti ya, contohnya itu penggunaan handphone di perkotaan gitu ya. Lalu ada kebutuhan tersier, yaitu kebutuhan barang-barang mewah yang muncul karena prestise. Contohnya rumah real estate, mobil mewah, perhiasan juga. Lalu ada berdasarkan waktu. Nah, berdasarkan waktu, yang pertama ada kebutuhan saat ini atau sekarang. Itu kebutuhan yang harus dipenuhi sekarang juga dan gak boleh ditunda. Contohnya, misalnya kalau kita sakit, kita butuh obat. Lalu ada kebutuhan di masa yang akan datang. Itu kebutuhan yang dilakukan sekarang, tetapi digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang ada di masa depan. Contohnya kita menabung gitu ya. Lalu ada kebutuhan yang mendesak, yang terjadi secara tiba-tiba dan bersifat insidental atau kebutuhannya darurat. Dan ada kebutuhan yang sepanjang waktu, yang harus dipenuhi sepanjang waktu sampai seseorang tidak membutuhkannya lagi. Setelah berdasarkan waktu dan ada berdasarkan sifat, kebutuhan jasmani yang pertama yang muncul karena tuntutan badan. Ya contohnya kita butuh makan, butuh minuman, butuh pakaian gitu ya. Lalu ada rohani yang muncul karena tuntutan jiwa atau psikis. Contohnya kita butuh rekreasi, agama, dan juga pendidikan. Lalu berdasarkan bentuk, yang ada tuh bentuk material yang dipenuhi dengan benda yang berbentuk barang, sudah pasti. Lalu ada imaterial yang dipenuhi dengan benda yang berbentuk jasa gitu ya. Lalu selain itu ada berdasarkan golongan subjek. Yang pertama ada kebutuhan kita nih, individu, yang berhubungan dengan kepentingan perseorangan. Contohnya, bagi petani dia butuh cangkul, dan penjahit dia butuh mesin jahit, dan juga kalau ojol dia butuh kendaraannya gitu ya. Lalu ada kebutuhan masyarakat yang berhubungan dengan kepentingan kelompok orang atau masyarakat. Misalnya jembatan, jalan, trotoar, dan lain macamnya. Dan ada berdasarkan sosial budaya juga. Kalau kebutuhan sosial itu timbul karena tuntutan pergaulan dalam kehidupan bermasyarakat. Contohnya kita beramal, kegiatan amal gitu ya, gotong royong. Lalu ada kebutuhan psikologis yang berhubungan dengan sifat kejiwaan manusia yang tidak dipengaruhi oleh faktor ekonomis. Contohnya kasih sayang. Wah, banyak ya kebutuhan manusia dan jenis-jenisnya juga ada banyak. Selanjutnya kita akan membahas jenis barang dan jasa. Kalau menurut jumlah dan cara memperolehnya dalam barang ekonomi itu barang yang jumlahnya terbatas dan untuk memperolehnya memerlukan pengorbanan. Contohnya buku, sepatu, dan pakaian, lalu lain-lain. Lalu ada barang bebas, jumlahnya tuh tidak terbatas dan kita tuh nggak butuh pengorbanan untuk mendapatkannya. Contohnya tuh ada air hujan. Ya. Lalu ada barang illit, yaitu barang yang diperoleh dalam jumlah berlebihan, itu akan bahaya ke kita. Contohnya air, api, dan angin. Kalau kebanyakan air, banjir ya. Lalu ada menurut elastisitas, yaitu pendapatannya gitu ya. Lalu ada barang inferior, yaitu barang yang permintaannya berkurang jika pendapatannya bertambah. Contohnya barang bekas. Ada barang normal, barang yang permintaannya bertambah jika pendapatannya bertambah. Contohnya pakaian dan perlengkapan sekolah. Ada barang esensial yang permintaannya nggak terlalu dipengaruhi oleh tingkat pendapatannya. Contohnya beras sama minyak goreng gitu. Karena pendapatannya Bapak pun tetap dibeli ya, karena butuh. Lalu ada barang superior yang berharga, yang permintaannya dipengaruhi oleh faktor prestise, menaikkan status sosial seseorang. Contohnya ada mobil mewah, perhiasan mahal, dan rumah-rumah mewah. Nah, menurut penggunanya, kan tadi menurut pendapatan ya, barang produksi, yaitu barang yang digunakan untuk kepentingan produksi. Kegunaannya nih, misalnya mesin, dan juga ada bahan baku. Terus ada barang konsumsi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup secara langsung. Contohnya makanan dan minuman. Dan keempat ada menurut hubungan fungsinya. Yang pertama itu ada barang substitusi, yang hubungan dua macam barang yang dapat saling menggantikan. Misalnya kalau kita ada sepatu tapi kita ada sendal, berarti kita bisa berganti-ganti kan pakaiannya. Tapi kalau barang komplementer yang dapat saling melengkapi, contohnya motor dan
bensin gitu ya. Lalu menurut jaminan atas suatu transaksi, ini yang kelima nih. Yang pertama itu ada barang bergerak, yang barang yang mudah untuk dipindahkan. Contohnya mobil dan perhiasan. Lalu ada barang tetap yang ya lawannya yang tidak bisa dipindahkan. Contohnya ya lahan gitu. Gimana cara kita mindahin lahan? Tidak ada. Lalu ada menurut proses pembuatannya. Ada barang akhur atau barang adi, yaitu barang yang telah siap digunakan untuk memenuhi kebutuhan secara langsung, ya contohnya sepatu dan tas. Lalu ada barang mentah atau bahan mentah, barang yang belum mengalami pengolahan, contohnya karet dan minyak bumi. Lalu ada barang antara, intermediate good atau barang setengah jadi, yaitu barang yang telah diproses tapi belum siap pakai, contohnya benang dan kopra. Nah, dan terakhir ada pembagian ilmu ekonomi. Ada apa saja sih pembagiannya? Pertama, ada ilmu ekonomi teori atau teori economics, yaitu ilmu ekonomi yang kajiannya tentang penyelidikan masalah-masalah ekonomi, menganalisa dan kesimpulan ekonomi, dan membuat suatu kesimpulan ekonomi. Kalau dilihat secara luas sempitnya, ilmu ekonomi bagian teori dibagi menjadi dua, yaitu ilmu ekonomi makro yang secara khusus mempelajari bagian-bagian kecil dari seluruh kegiatan perekonomian, misalnya interaksi para pelaku ekonomi dan mekanisme pasar. Lalu ada ilmu ekonomi makro, yaitu ilmu ekonomi yang kajiannya tentang masalah-masalah ekonomi secara keseluruhan, itu besar, misalnya pendapatan nasional. Dan yang kedua ada ilmu ekonomi terapan atau applied economic, yaitu ilmu ekonomi yang kajiannya tentang penerapan atau mempraktekkan segala sesuatu yang telah disimpulkan oleh ilmu ekonomi teori yang tadi. Nah, bagaimana teman-teman? Paham nggak apa yang dijelaskan? Nah, yang ketiga, yang terakhir, ada ilmu ekonomi gambaran atau deskriptif ekonomi, yaitu ilmu yang kajiannya menyampaikan peristiwa ekonomi melalui data-data yang akurat. Kita sudah sampai ke pembahasan yang terakhir. Bagaimana teman-teman? Apakah paham? Apakah ada yang dibingungin? Maaf kalau ada salah kata. Arigatou gozaimasu.